Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share agar banyak orang yang tahu dan bisa menikmati konten ini. Di sebuah kota kecil yang dipenuhi dengan hiruk-pikuk kehidupan, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Ia adalah sosok pria sederhana yang bekerja sebagai kuli bangunan, menghabiskan hari-harinya dengan mengangkat batu, mencampur semen, dan membangun rumah-rumah mewah milik orang lain. Andi tinggal bersama ibunya, Ibu Sari, di sebuah rumah kecil yang sederhana. Meski hidupnya pas-pasan, Andi selalu bersyukur dan tidak pernah menyerah pada mimpi besarnya. Suatu hari nanti, ia ingin mengubah hidupnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibunya. Di sisi lain kota ada seorang wanita cantik dan elegan bernama Rina. Ia adalah seorang janda sukses yang memiliki bisnis properti besar. Meski hidupnya bergelimang harta, Rina merasa kesepian. Rumah mewahnya yang megah terasa kosong tanpa kehadiran seseorang yang tulus mencintainya. Rina pun sering memendam kerinduan akan kebahagiaan sederhana yang ia rasakan dulu. Dua dunia yang berbeda, dua kehidupan yang bertolak belakang. Siapa sangka takdir mempertemukan mereka dalam sebuah proyek renovasi rumah Rina. Andi, dengan ketulusan dan kerja kerasnya, perlahan-lahan mencuri perhatian Rina. Sementara Rina, dengan kebaikan dan kebijaksanaannya, memberikan harapan baru bagi Andi. Namun jalan menuju kebahagiaan tidak pernah mulus. Banyak rintangan dan ujian yang harus mereka hadapi, mulai dari prasangka orang-orang di sekitar mereka, hingga keraguan yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Tapi dengan ketulusan, kerja keras, dan keyakinan, Andi dan Rina membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas status sosial. Inilah kisah nyata tentang bagaimana seorang pria miskin berhasil menaklukkan hati janda miliarder dan bagaimana mereka bersama-sama membangun kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Sebuah cerita yang menginspirasi, mengharukan, dan membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan jika kita tidak pernah menyerah. Berikut ini adalah kisah lengkapnya. Selamat mendengarkan dan menikmati. Andi, seorang pemuda berusia 28 tahun, tinggal di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, dengan dinding yang sudah mulai retak dan atap yang bocor ketika hujan turun. Meski begitu, rumah itu penuh dengan kenangan. Andi tinggal bersama ibunya, seorang wanita tua yang telah membesarkannya seorang diri setelah ayahnya meninggal saat Andi masih kecil. Ibunya, Ibu Sari, adalah sosok yang kuat dan penuh kasih sayang. Meski hidup mereka pas-pasan, Ibu Sari selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Andi. Setiap pagi Andi bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya dan ibunya, lalu bergegas pergi ke tempat kerjanya. Andi bekerja sebagai kuli bangunan, sebuah pekerjaan yang melelahkan tetapi ia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Meski tubuhnya sering pegal-pegal setelah seharian bekerja, Andi tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa pekerjaan ini adalah satu-satunya cara untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Hidup Andi tidaklah mudah. Uang yang ia dapatkan dari pekerjaannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang ia harus meminjam uang kepada tetangga untuk membayar tagihan listrik atau membeli obat untuk ibunya yang sering sakit-sakitan. Namun, Andi selalu berusaha tersenyum dan bersyukur. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Suatu pagi saat Andi sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, Ibu Sari memanggilnya. "Andi, kamu sudah bekerja keras setiap hari. Ibu minta maaf tidak bisa memberimu kehidupan yang lebih baik," kata Ibu Sari dengan suara lemah. Andi segera menghampiri ibunya dan memeluknya erat. "Ibu, jangan berkata seperti itu." Andi bersyukur punya ibu. "Andi janji, suatu hari nanti kita akan hidup lebih baik," ujar Andi dengan penuh keyakinan. Hari itu, Andi mendapat tugas baru di sebuah proyek renovasi rumah mewah di pusat kota. Rumah itu milik seorang wanita kaya bernama Rina. Andi tidak tahu banyak tentang Rina, tetapi ia mendengar dari teman-temannya bahwa Rina adalah seorang janda yang memiliki bisnis properti sukses. Meski kaya raya, Rina dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan tidak sombong. Saat pertama kali tiba di lokasi proyek, Andi terkesima dengan kemegahan rumah itu. Rumah itu besar, dengan taman yang luas dan desain interior yang mewah. Andi pun bertanya-tanya bagaimana rasanya tinggal di rumah seperti itu.
Namun ia segera mengusir pikiran itu dan fokus pada pekerjaannya. Ia tahu bahwa impiannya untuk memiliki rumah seperti itu masih jauh dari kenyataan. Di tengah kesibukannya bekerja, Andi melihat seorang wanita cantik berjalan keluar dari rumah. Wanita itu mengenakan gaun sederhana tetapi elegan. Andi langsung tahu bahwa itu adalah Rina, pemilik rumah. Rina terlihat sedang berbicara dengan seorang arsitek, dan wajahnya terlihat serius. Andi tidak ingin mengganggu tetapi ia tidak bisa tidak memperhatikan Rina. Ada sesuatu tentang wanita itu yang membuatnya terpesona. Setelah beberapa jam bekerja, Andi merasa kehausan. Ia pun beristirahat sejenak dan mengambil air minum dari termosnya. Saat itulah Rina mendekatinya. "Kamu sudah bekerja keras hari ini. Apakah kamu butuh sesuatu?" tanya Rina dengan suara lembut. Andi terkejut dan segera berdiri. "Tidak, Bu, terima kasih. Saya hanya beristirahat sebentar," jawab Andi dengan sopan. Rina tersenyum. "Kamu bekerja dengan sangat baik. Saya perhatikan, kamu sangat telaten dan tidak pernah mengeluh," puji Rina. Andi merasa tersanjung. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik," ujarnya. Rina mengangguk, lalu kembali ke dalam rumah. Pertemuan singkat itu membuat Andi merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa bahwa pertemuan dengan Rina mungkin akan mengubah hidupnya. Namun, Andi tidak ingin terlalu berharap. Ia tahu bahwa hidupnya masih jauh dari sempurna, dan ia harus tetap fokus pada pekerjaannya. Malam itu, setelah pulang kerja, Andi duduk di teras rumahnya sambil memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia berpikir tentang Rina dan rumah mewah itu. "Suatu hari nanti aku akan membawa ibu ke rumah seperti itu," gumam Andi dalam hati. Ia tahu bahwa impiannya masih jauh, tetapi ia yakin bahwa dengan kerja keras dan ketulusan, suatu hari nanti ia akan meraihnya. Setelah pertemuan singkat dengan Rina di proyek renovasi rumahnya, Andi merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Meski ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, wajah Rina dan kata-katanya terus terngiang di benaknya. Andi tahu bahwa Rina adalah wanita yang sangat berbeda dari dirinya, seorang janda kaya yang memiliki segalanya, sementara ia hanyalah seorang kuli bangunan yang hidup pas-pasan. Namun, ada ketulusan dalam sikap Rina yang membuat Andi merasa nyaman. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Andi kembali bekerja di rumah Rina. Kali ini, ia ditugaskan untuk membantu merenovasi taman belakang rumah. Taman itu luas dan indah, dengan kolam kecil dan pepohonan yang rindang. Andi merasa seperti berada di dunia yang berbeda saat bekerja di sana. Ia pun bekerja dengan penuh semangat, mencoba memberikan yang terbaik. Di tengah pekerjaannya, Andi melihat Rina sedang duduk di sebuah bangku taman, memandangi kolam dengan tatapan kosong. Wajahnya terlihat sedih, seolah ada beban berat yang ia pikul. Andi merasa iba, tetapi ia tidak ingin mengganggu. Namun, tiba-tiba Rina menoleh ke arahnya dan tersenyum lemah. "Kamu lagi ya?" sapa Rina. Andi mengangguk dan menghampiri Rina dengan hati-hati. "Iya, Bu. Saya sedang merapikan taman ini," jawabnya. Rina mengangguk lalu menunjuk bangku di sebelahnya. "Duduklah sebentar. Kamu pasti lelah setelah bekerja seharian," ajak Rina. Andi ragu sejenak, tetapi akhirnya ia duduk di sebelah Rina. Udara sore itu terasa sejuk, dan suara gemericik air di kolam menciptakan suasana yang tenang. Rina menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. "Kadang-kadang hidup ini terasa sangat berat," ujarnya pelan. Andi terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka bahwa seorang wanita kaya seperti Rina bisa merasa sedih. "Kenapa, Bu? Apa ada masalah?" tanya Andi dengan penuh perhatian. Rina menghela napas. "Sudah lama suami saya meninggal, dan sejak itu saya merasa sangat kesepian. Rumah ini besar, tetapi terasa sangat kosong," ujarnya. Andi bisa merasakan kesedihan dalam suara Rina. Ia pun teringat pada ibunya, yang juga sering merasa kesepian setelah ayahnya meninggal. "Saya mengerti perasaan Bu," kata Andi lembut. "Saya juga kehilangan ayah saya sejak kecil. Tapi saya selalu berusaha untuk tetap kuat dan bersyukur atas apa yang saya miliki." Rina menatap Andi dengan mata yang penuh keheranan. "Kamu kehilangan ayahmu sejak kecil? Bagaimana kamu bisa tetap kuat seperti ini?" tanyanya. Andi tersenyum. "Kecil.
Saya punya ibu yang selalu mendukung saya, dan saya percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Yang penting kita tidak boleh menyerah, jawabnya. Rina terdiam sejenak lalu tersenyum. Kamu bijaksana sekali, Andi. Saya salut dengan cara pandangmu. Percakapan itu berlanjut hingga matahari mulai terbenam. Rina bercerita tentang hidupnya setelah ditinggal suaminya, tentang bisnis properti yang ia kelola sendirian, dan tentang kesepian yang ia rasakan. Andi pun menceritakan kehidupannya yang sederhana, tentang ibunya yang selalu menjadi sumber kekuatannya, dan tentang mimpinya untuk suatu hari nanti bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Mereka berdua merasa semakin dekat setelah percakapan itu. Rina merasa lega bisa berbicara dengan seseorang yang tulus dan tidak mengharapkan apa-apa darinya. Sementara Andi merasa terhormat bisa mendengarkan cerita Rina dan memberikan sedikit penghiburan. Sebelum pulang, Rina mengajak Andi untuk minum kopi di teras rumahnya. Kamu sudah bekerja keras hari ini. Ayo, kita minum kopi sebentar, ajak Rina. Andi awalnya ragu, tetapi akhirnya ia menerima ajakan itu. Mereka duduk di teras rumah yang menghadap ke taman, menikmati secangkir kopi hangat. Di tengah percakapan, Rina tiba-tiba bertanya, Andi, apa mimpimu? Apa yang ingin kamu capai dalam hidup ini? Andi terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia menjawab dengan jujur. Saya ingin suatu hari nanti bisa memiliki bisnis sendiri, Bu. Saya ingin bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibu saya. Dan saya ingin bisa membahagiakan orang-orang yang saya sayangi. Rina tersenyum mendengar jawaban Andi. Kamu punya mimpi yang mulia, Andi. Saya yakin suatu hari nanti kamu akan meraihnya, ujarnya. Andi merasa tersanjung. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Pertemuan itu pun berakhir dengan perasaan hangat di hati keduanya. Andi pulang dengan perasaan bahagia, sementara Rina merasa ada secercah harapan baru dalam hidupnya. Pertemuan mereka yang awalnya biasa saja, ternyata telah mengubah segalanya. Setelah pertemuan yang hangat dengan Rina di teras rumahnya, Andi merasa ada semangat baru yang menggelora dalam dirinya. Percakapan mereka tentang mimpi dan kehidupan telah menyadarkannya bahwa impiannya untuk meraih kesuksesan bukanlah hal yang mustahil. Namun Andi tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan kerja keras fisik semata. Ia perlu memiliki pengetahuan dan strategi untuk mencapai tujuannya. Malam itu setelah pulang kerja dan menidurkan ibunya, Andi duduk di meja kecil di sudut ruang tamu. Meja itu dipenuhi dengan buku-buku bekas yang ia beli dari pasar loak. Buku-buku itu adalah sumber inspirasinya. Buku tentang bisnis, investasi, manajemen keuangan, dan motivasi. Meski hidupnya sederhana, Andi selalu menyisihkan sedikit uang untuk membeli buku-buku tersebut. Ia percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk mengubah hidupnya. Andi membuka salah satu buku tentang bisnis properti. Ia mulai membaca dengan tekun, mencatat poin-poin penting di buku catatannya yang sudah penuh coretan. Setiap malam ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang bisnis, tetapi ia yakin bahwa dengan tekad dan ketekunan, ia bisa menguasai ilmunya. Suatu malam saat Andi sedang asik membaca, Ibu Sari terbangun dan mendekatinya. Andi, kenapa kamu belum tidur? Sudah larut malam, tanya Ibu Sari dengan suara lembut. Andi menoleh dan tersenyum. Ibu, saya sedang belajar. Saya ingin suatu hari nanti bisa membuka bisnis sendiri, jawabnya. Ibu Sari mengelus kepala Andi dengan penuh kasih sayang. Ibu bangga padamu, Nak, tapi jangan lupa istirahat ya. Tubuhmu juga butuh waktu untuk pulih. Andi mengangguk. Iya, Bu, sebentar lagi saya tidur, janjinya. Setelah Ibu Sari kembali ke kamarnya, Andi melanjutkan belajarnya. Ia membaca tentang strategi investasi properti, cara mengelola keuangan, dan tips membangun jaringan bisnis. Semakin ia membaca, semakin ia merasa yakin bahwa suatu hari nanti ia bisa meraih mimpinya. Keesokan harinya, Andi kembali bekerja di rumah Rina. Kali ini ia ditugaskan untuk membantu merenovasi ruang kerja Rina. Saat sedang bekerja, Rina mendekatinya. Andi, kamu terlihat serius sekali. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Rina dengan penasaran. Andi tersenyum. Saya sedang memikirkan tentang bisnis, Bu. Saya ingin suatu hari nanti bisa membuka usaha sendiri, jawabnya.
Rina terkesan. Wah, itu mimpi yang bagus. Apa kamu sudah punya rencana? Tanyanya. Andi mengangguk. Saya sedang belajar tentang bisnis properti. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya yakin suatu hari nanti saya bisa melakukannya. Ujarnya dengan penuh keyakinan. Rina tersenyum. Kamu punya semangat yang luar biasa, Andi. Jika kamu mau, saya bisa membantumu. Saya punya pengalaman di bidang properti, dan saya bisa memberimu beberapa tips, tawarnya. Andi merasa sangat bersyukur. Benarkah, Bu? Saya akan sangat berterima kasih jika Bu Rina mau membimbing saya. Jawabnya dengan antusias. Sejak saat itu, Rina mulai membimbing Andi. Ia memberikan buku-buku bisnis yang lebih lengkap, mengajarkan strategi investasi, dan membagikan pengalamannya dalam mengelola bisnis properti. Andi pun semakin bersemangat. Ia merasa seperti mendapatkan mentor yang hebat, dan ia bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Selain belajar dari Rina, Andi juga mulai mempraktikkan ilmunya. Ia mencoba mengelola uangnya dengan lebih baik, menyisihkan sebagian penghasilannya untuk investasi kecil-kecilan. Ia juga mulai membangun jaringan dengan orang-orang di sekitarnya, belajar dari pengalaman mereka, dan mencari peluang baru. Suatu malam, setelah seharian bekerja dan belajar, Andi duduk di teras rumahnya sambil memandang langit. Ia merasa bahwa hidupnya mulai berubah. Meski masih jauh dari impiannya, ia tahu bahwa ia sedang berada di jalur yang tepat. Suatu hari nanti aku akan membawa ibu ke rumah besar seperti milik Purina, gumamnya dalam hati. Rahasia di balik kesuksesan Andi bukanlah kekayaan atau latar belakang keluarga, melainkan ketulusan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Ia tahu bahwa jalan menuju kesuksesan tidak akan mudah, tetapi ia yakin bahwa dengan tekad dan dukungan dari orang-orang yang ia sayangi, ia bisa meraih mimpinya. Hubungan Andi dan Rina semakin dekat setelah Rina mulai membimbing Andi dalam dunia bisnis properti. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik untuk membahas strategi bisnis maupun sekadar berbincang tentang kehidupan. Namun kedekatan mereka tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitar Rina. Banyak yang mulai mempertanyakan niat Andi, terutama karena perbedaan status sosial yang begitu mencolok antara mereka. Suatu sore, saat Andi sedang membantu Rina memeriksa proyek renovasi sebuah apartemen miliknya, seorang pria berpakaian necis mendekati mereka. Pria itu adalah Doni, salah satu rekan bisnis Rina yang juga dikenal sebagai teman dekat almarhum suami Rina. Doni memandang Andi dengan tatapan sinis. Rina, siapa ini? Kok aku sering lihat dia bersamamu akhir-akhir ini? Tanyanya dengan nada merendahkan. Rina tersenyum ramah. Doni, ini Andi. Dia sedang membantu saya dengan proyek renovasi. Andi, ini Doni, teman baik suami saya dulu. Perkenalkan Rina. Andi mengangguk sopan dan mengulurkan tangan. Senang bertemu dengan Anda, Pak Doni. Namun Doni tidak membalas jabatan tangan Andi. Ia hanya memandang Andi dari ujung kepala hingga ujung kaki lalu berkata, jadi ini si kuli bangunan yang sering kamu ajak ngobrol, Rina. Hati-hati ya, jangan sampai ada yang salah niat. Andi merasa tersinggung, tetapi ia memilih untuk diam. Rina yang melihat ketegangan itu segera menengahi. Doni, Andi adalah teman baik saya. Dia orang yang jujur dan pekerja keras. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya, kata Rina tegas. Doni menghela napas. Baiklah Rina, tapi ingat, tidak semua orang punya niat baik seperti kamu. Setelah Doni pergi, Rina memandang Andi dengan penuh penyesalan. Maaf Andi, Doni memang agak keras kepala, tapi dia tidak bermaksud buruk, ujarnya. Andi tersenyum kecil. Tidak apa-apa Bu, saya sudah terbiasa dengan pandangan seperti itu. Meski begitu, di dalam hati Andi merasa sedih. Ia tahu bahwa banyak orang yang meragukan niatnya, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Ujian tidak hanya datang dari orang-orang di sekitar Rina, tetapi juga dari lingkungan kerja Andi. Teman-teman sekerjanya mulai memandang Andi dengan curiga. Andi, katanya kamu sering dekat sama si janda kaya itu ya? Mau jadi suami kedua ya? Ledek salah seorang temannya. Andi mencoba untuk tidak terpancing, tetapi ejekan itu mulai membuatnya merasa tertekan. Suatu malam, setelah pulang kerja,
Andi duduk di teras rumahnya sambil memandang langit. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental. Apakah ini semua sepadan Andi? Gumamnya dalam hati. Ia teringat pada ibunya yang selalu mendukungnya. Ibu pasti tidak ingin melihat aku menyerah, pikirnya. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk berbicara dengan Rina. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Bu Rina, saya merasa ada banyak orang yang meragukan niat saya. Saya tidak ingin membuat Bu Rina kesulitan karena hubungan kita, kata Andi dengan hati-hati. Rina memandang Andi dengan penuh perhatian. Andi, kamu tidak perlu khawatir tentang omongan orang lain. Yang penting adalah niat dan ketulusan kita. Aku percaya padamu. Kata-kata Rina membuat Andi merasa lega, tetapi ujian belum berakhir. Beberapa hari kemudian Rina menerima telepon dari keluarganya. Rina, kami dengar kamu sering dekat dengan seorang kuli bangunan. Apa kamu tidak berpikir dua kali? Dia pasti hanya mengincar hartamu, kata salah seorang sepupu Rina. Rina merasa kesal. Kalian tidak kenal Andi seperti aku kenal dia. Dia orang baik, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghakiminya. Meski Rina selalu membela Andi, tekanan dari orang-orang terdekatnya mulai memengaruhi hubungan mereka. Andi pun merasa bahwa ia harus membuktikan bahwa niatnya tulus. Ia memutuskan untuk fokus pada pekerjaan dan belajarnya, mencoba untuk tidak terlalu sering bertemu dengan Rina agar tidak menimbulkan prasangka lebih jauh. Namun, Rina tidak ingin hubungan mereka berakhir hanya karena omongan orang lain. Suatu sore ia mengajak Andi untuk berbicara di taman rumahnya. Andi, aku tahu kamu merasa tertekan karena omongan orang-orang, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku percaya padamu. Aku tidak peduli apa kata mereka. Yang penting adalah bagaimana perasaan kita, kata Rina dengan penuh ketulusan. Andi merasa tersentuh. Bu Rina, saya hanya tidak ingin membuat Bu Rina kesulitan. Saya tahu bahwa saya tidak selevel dengan Bu Rina, tapi saya berjanji akan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik, ujarnya. Rina tersenyum. Kamu sudah menjadi orang yang baik, Andi. Jangan biarkan siapapun meragukan dirimu. Percakapan itu membuat Andi merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa ujian akan selalu datang, tetapi selama ia dan Rina saling percaya, mereka bisa melewati semuanya. Andi pun bertekad untuk tidak menyerah, tidak peduli seberapa berat rintangan yang menghadang. Setelah melalui berbagai rintangan dan ujian, hubungan Andi dan Rina semakin kuat. Mereka telah membuktikan bahwa cinta mereka tulus, tidak peduli apapun yang dikatakan orang lain. Meski awalnya banyak yang meragukan niat Andi, perlahan-lahan orang-orang mulai melihat ketulusan dan kerja kerasnya. Bahkan, beberapa teman dan keluarga Rina mulai menerima kehadiran Andi dalam hidupnya. Suatu malam, di bawah langit berbintang, Andi mengajak Rina untuk berbicara serius. Mereka duduk di taman belakang rumah Rina, ditemani oleh gemericik air kolam dan suara jangkrik yang merdu. Bu Rina, saya punya sesuatu yang ingin saya bicarakan, kata Andi dengan suara lembut namun tegas. Rina menatap Andi dengan penuh perhatian. Ada apa, Andi? Kamu terlihat serius sekali, ujarnya. Andi menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin sederhana namun elegan. Bu Rina, saya tahu saya tidak semewah hidup Anda, tapi saya mencintai Anda dengan sepenuh hati. Maukah Anda menikah dengan saya? Rina terkejut. Matanya berkaca-kaca, dan ia tidak bisa berkata-kata selama beberapa detik. Kemudian, dengan suara bergetar, ia menjawab, Andi, aku tidak pernah menyangka akan mendengar ini. Tentu saja aku mau. Aku mencintaimu dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Andi merasa lega dan bahagia. Ia segera memasangkan cincin itu di jari Rina, lalu memeluknya erat. Malam itu, mereka berdua merasakan kebahagiaan yang begitu besar, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Setelah pertunangan mereka, Andi dan Rina mulai mempersiapkan pernikahan. Meski Rina adalah seorang wanita kaya, ia memutuskan untuk mengadakan pernikahan yang sederhana namun penuh makna. Aku tidak ingin pernikahan kita menjadi pamer kekayaan.
Yang penting adalah kebahagiaan kita dan orang-orang yang kita sayangi, kata Rina. Andi setuju. Ia pun ikut terlibat dalam persiapan pernikahan, meski dengan keterbatasan yang ia miliki. Ia membantu memilih dekorasi, menyusun daftar tamu, dan bahkan memastikan bahwa ibunya, Ibu Sari, akan hadir dalam kondisi yang terbaik. Ibu, saya akan menikah dengan Bu Rina. Saya ingin ibu menjadi saksi kebahagiaan saya, kata Andi kepada ibunya. Ibu Sari menangis bahagia. Anakku, ibu sangat bangga padamu. Ibu yakin kamu dan Rina akan hidup bahagia bersama, ujarnya sambil memeluk Andi erat. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Pernikahan Andi dan Rina diadakan di sebuah taman kecil yang dipenuhi bunga-bunga indah. Dekorasinya sederhana namun elegan, dengan dominasi warna putih dan hijau yang menciptakan suasana alami dan menenangkan. Tamu undangan yang hadir tidak banyak, hanya keluarga dekat dan teman-teman terpercaya. Andi berdiri di altar dengan pakaian sederhana namun rapi. Ia merasa gugup, tetapi juga bahagia. Saat Rina muncul mengenakan gaun pengantin putih yang cantik, semua mata tertuju padanya. Andi merasa seperti berada di dalam mimpi. Apakah ini benar-benar terjadi? Pikirnya. Rina berjalan menuju altar dengan langkah pasti, ditemani oleh sepupunya yang menjadi wali. Saat mereka bertemu di altar, Andi dan Rina saling memandang dengan penuh cinta. Kamu cantik sekali, Rina, bisik Andi. Rina tersenyum. Kamu juga tampan, Andi. Upacara pernikahan berlangsung dengan hikmat. Saat mereka saling mengucapkan janji setia, semua tamu undangan terharu. Bahkan, Ibu Sari tidak bisa menahan air matanya. Anakku sudah menjadi pria yang bertanggung jawab, gumamnya dengan bangga. Setelah upacara selesai, pesta pernikahan dimulai. Meski sederhana, pesta itu penuh dengan kebahagiaan dan tawa. Andi dan Rina menari bersama untuk pertama kalinya sebagai suami istri, diiringi oleh alunan musik yang merdu. Mereka berdua merasa seperti berada di dunia sendiri, seolah tidak ada orang lain di sekitar mereka. Di tengah pesta, Andi meminta izin untuk memberikan pidato. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini, terutama kepada Ibu Sari yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, dan tentu saja kepada Rina, istri saya yang cantik dan luar biasa. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Saya berjanji akan selalu mencintai dan menghargaimu, tidak peduli apapun yang terjadi. Rina pun memberikan pidato balasan. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung kami. Dan kepada Andi, suamiku, terima kasih telah membawa kebahagiaan dan cinta ke dalam hidupku. Aku berjanji akan selalu mendampingimu, dalam suka maupun duka. Pernikahan Andi dan Rina bukan hanya menjadi awal dari kehidupan baru mereka sebagai suami istri, tetapi juga bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batas status sosial. Mereka berdua telah membuktikan bahwa dengan ketulusan, kerja keras dan keyakinan semua rintangan bisa diatasi. Malam itu saat mereka berdua duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang di langit, Andi memegang tangan Rina erat. Rina, terima kasih telah memilihku. Aku berjanji akan membuatmu bahagia. Selalu, ujarnya. Rina tersenyum. Aku juga, Andi. Bersamamu, aku merasa lengkap. Pernikahan mereka mungkin sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dan itu adalah awal dari kisah hidup mereka yang akan terus berlanjut, penuh dengan tantangan dan kebahagiaan yang menanti. Setelah pernikahan yang mengharukan, Andi dan Rina memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah Rina, yang kini telah menjadi rumah mereka berdua. Meski rumah itu besar dan mewah, Andi berusaha untuk tidak terbawa oleh kemewahan tersebut. Ia tetap rendah hati dan bersyukur atas segala yang ia miliki. Hari-hari pertama mereka sebagai suami istri diisi dengan kebahagiaan sederhana. Setiap pagi Andi bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan untuk Rina. Meski ia tidak mahir memasak, Rina selalu menghargai usahanya. Sarapan buatanmu selalu istimewa, Andi, puji Rina sambil tersenyum. Andi merasa bahagia mendengar pujian itu. Aku hanya ingin membuatmu senang, Rina, jawabnya. Salah satu hal yang membuat hubungan mereka semakin kuat adalah kerja sama mereka dalam membangun bisnis. Rina terus membimbing Andi dalam dunia properti,
dan Andi pun menunjukkan perkembangan yang pesat. Ia tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung terjun ke lapangan, mempelajari setiap detail bisnis dengan seksama. Suatu hari, Rina mengajak Andi untuk menghadiri sebuah acara bisnis properti. Ini adalah kesempatan bagus untukmu, Andi. Kamu bisa bertemu dengan banyak orang penting di industri ini, kata Rina. Andi awalnya merasa gugup, tetapi ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku akan mencoba yang terbaik, Rina, ujarnya. Di acara itu Andi berhasil membuat kesan yang baik. Ia berbicara dengan percaya diri dan menunjukkan pengetahuan yang ia miliki. Banyak orang yang terkesan dengan semangat dan ketulusannya. Kamu hebat, Andi, aku bangga padamu, puji Rina setelah acara selesai. Tidak lama setelah pernikahan mereka, Andi mengajak Ibu Sari untuk tinggal bersama mereka. Ibu, sekarang aku sudah punya rumah yang besar. Aku ingin ibu tinggal bersama kami, ajak Andi. Ibu Sari awalnya ragu tetapi akhirnya ia setuju. Terima kasih, Nak. Ibu senang bisa dekat denganmu dan Rina. Kehadiran Ibu Sari membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarga kecil mereka. Rina sangat menyayangi Ibu Sari dan sering menghabiskan waktu bersamanya. Mereka berdua sering memasak bersama atau sekadar berbincang di teras rumah. Ibu Sari, terima kasih sudah menerimaku sebagai bagian dari keluarga, kata Rina suatu hari. Ibu Sari tersenyum. Kamu sudah seperti anak kandungku sendiri, Rina. Beberapa bulan setelah pernikahan, Andi akhirnya mewujudkan mimpinya untuk membuka bisnis sendiri. Dengan bantuan Rina, ia mendirikan sebuah perusahaan kontraktor kecil. Meski masih dalam tahap awal, bisnis itu mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Ini baru awal, Rina. Aku akan terus bekerja keras untuk mengembangkan bisnis ini, kata Andi penuh semangat. Rina mendukung penuh usaha Andi. Aku percaya padamu, Andi. Kamu pasti bisa meraih kesuksesan, ujarnya. Mereka berdua bekerja sama dengan harmonis, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Hidup Andi dan Rina kini penuh dengan kebahagiaan. Mereka tidak hanya sukses dalam bisnis tetapi juga dalam membangun keluarga yang harmonis. Setiap malam, mereka sering duduk bersama di teras rumah, memandang bintang-bintang di langit sambil berbincang tentang masa depan. Rina, terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan sebahagia ini, kata Andi suatu malam. Rina memegang tangan Andi erat. Aku juga, Andi. Bersamamu aku merasa lengkap,